Judul sarapan angin, makan malam gengsi. Reja menatap layar ATM dengan tatapan kosong. Angka yang muncul di sana tidak berubah sejak 2 menit yang lalu. Rp24.500. Itu pun saldo mengendap yang tidak bisa ditarik. Harapannya untuk sekedar membeli nasi padang pakai rendang sirna sudah. Hari ini promosi nasi bungkus goceng di warung belakang kantor adalah penyelamat hidupnya. Gila ya, kerja bagai kuda, tabungan kayak siput. Gumamnya sambil memasukkan dompet kulitnya yang sudah mulai terkelupas ke saku celana. Bukan Reja namanya kalau nggak dikejar cicilan motor yang nunggak 2 bulan dan tagihan listrik yang sudah berwarna merah. Di usianya yang ke-27, Reja merasa hidupnya seperti sedang main game tingkat dewa tapi tanpa kode cheat. Gaji masuk tanggal 25, tanggal 27 sudah tinggal kenangan. Pulang ke kontrakan bukan berarti istirahat. Begitu Reja membuka pintu, suara ibunya sudah melengking dari arah dapur. Ja, adekmu butuh uang semesteran. Katanya kalau nggak bayar minggu ini, nggak bisa ikut ujian. Kamu ada simpenan. Reja menarik napas panjang. Simpanan? Untuk makan besok saja dia masih bingung. Ayahnya sudah lama berhenti bekerja karena stroke ringan. Dan sebagai anak sulung, punggung Reja adalah tiang penyangga rumah yang sebenarnya sudah retak di mana-mana. Nanti Reja usahain, Bu. Jawabnya pendek. Kalimat nanti diusahain adalah mantra paling jujur sekaligus paling palsu yang sering dia ucapkan untuk menenangkan keadaan. Di rumah, dia bukan Reja si pemimpi yang ingin punya studio foto sendiri. Di rumah, dia adalah mesin ATM yang sayangnya sedang rusak. Puncak dari kegerahan hari itu adalah sebuah pesan WhatsApp dari Maya, perempuan yang sudah 3 tahun menemaninya makan di pinggir jalan. Ja, besok gak usah jemput aku ya. Mama mau kenalin aku sama anak temannya. Katanya dia mapan, sudah punya rumah sendiri. Aku capek kalau kita jalan di tempat terus, Ja. Maafin aku ya. Reja tidak membalas. Dia hanya menatap layar ponselnya yang retak. Dia ingin marah, tapi dia sadar diri. Bagaimana bisa dia menjanjikan masa depan kalau untuk mengajak Maya nonton bioskop saja dia harus puasa makan siang 3 hari. Malam itu Reja duduk di teras sambil menyalakan sebatang rokok terakhirnya. Dia merasa dunia sedang mengeroyoknya tanpa ampun. Ekonomi yang mencekik lehernya, keluarga membebani pundaknya, dan cinta menusuk tepat di ulu hati. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih mirip ringisan. Oke Tuhan, kalau ini skenarionya, tolong kasih tahu bagian mana yang harus aku ketawain. Reja belum menyerah, tapi dia sangat lelah. Dan terkadang menjadi lelah adalah hak paling mewah yang dimiliki orang miskin seperti dirinya. Baru saja Reja mau memejamkan mata setelah pesan dari Maya, pintu rumahnya digedor kasar. Bukan ketukan sopan, tapi hantaman yang membuat kayu pintu yang sudah rayapan itu bergetar. Reja, keluar kamu. Jangan pura-pura mati.
Itu suara Pak RT, tapi di belakangnya ada suara berat lain yang Reja kenali. Bang Jago, penagih utang dari koperasi simpan pinjam tempat ibunya diam-diam meminjam uang bulan lalu tanpa bilang-bilang. Reja membuka pintu dengan wajah bantal. Di sana, Bang Jago sudah berdiri dengan muka sangar memegang map plastik. Ibu kamu pinjam 5 juta buat biaya berobat bapak bulan lalu. Katanya kamu yang bakal cicil. Sekarang sudah lewat 2 minggu. Mana? Bentak Bang Jago di depan tetangga yang mulai mengintip dari balik gorden. Reja menoleh ke arah ibunya yang hanya menunduk di pojok ruang tamu. Terisak pelan tanpa berani menatapnya. Dadanya sesak. Dia ingin marah ke ibunya, tapi melihat tangan ibunya yang gemetar amarah itu berubah jadi rasa kasihan yang menyakitkan. Saya bayar 1 juta dulu bang, sisanya minggu depan, ucap Reja lirih. Padahal dia sendiri tidak tahu uang 1 juta itu dari mana. Gak bisa, besok sore saya datang lagi. Kalau gak ada, motor butut kamu itu saya angkut. Pintu dibanting. Pak RT pergi dengan galengan kepala dan para tetangga mulai berbisik. Kasihan ya si Reja, padahal sarjana tapi hidupnya makin susah. Di tengah kalutnya pikiran soal motor, Reja iseng membuka Instagram. Sebuah kesalahan besar. Di story teratas ada postingan Maya. Dia sedang duduk di restoran mewah dengan pencahayaan warm dan estetik. Di depan Maya ada tangan laki-laki berjam tangan mahal yang sedang memotong steak untuknya. Captionnya singkat. Akhirnya ngerasa dijagain banget. Thank you for the dinner, Kak. Reja melihat jempolnya sendiri yang kapalan karena sering narik gas motor dan membantu tetangga angkut barang demi uang rokok. Dia merasa seperti kuman di tengah pesta porak dunia. Maya tidak salah, batinnya. Siapa yang mau hidup susah selamanya? Tapi kenyataan bahwa penggantinya muncul secepat kilat setelah putus tadi sore, itu yang membuat ulu hatinya serasa dihantam palu godam. Besok paginya saat Reja mau berangkat kerja dengan sisa bensin 1 bar, hujan turun sangat deras. Jas hujannya bolong di bagian bahu. Dia tetap memacu motornya karena kalau telat 1 menit saja, bonus kerajinannya bulan ini akan hangus. Tengah jalan, motornya mati total. Busi terendam banjir. Reja turun, menuntun motor di tengah guyuran air yang dinginnya menusuk tulang. Sepatunya yang sudah menganggap kemasukan air lumpur. Di pinggir jalan, dia melihat sebuah baliho besar bergambar politisi yang tersenyum lebar dengan tulisan "Menuju Indonesia Sejahtera". Reja berhenti. Dia menendang ban motornya kuat-kuat sampai kakinya sakit. Dia berteriak, tapi suaranya kalah oleh bunyi petir dan deru mesin mobil-mobil mewah yang melibas genangan air, menciprakan lumpur tepat ke wajah dan kemeja putihnya yang sudah kusam. Dia berdiri diam di pinggir jalan, basah kuyup, tanpa uang, tanpa pacar, dan hampir kehilangan motor. Di saat itu, Reja menangis, bukan karena cengeng, tapi karena dia merasa dunia memang tidak pernah menginginkannya untuk menang. Sesampainya di kantor dengan baju basah kuyup, atasan Reja menaruh sebuah amplop di mejanya. Bukan bonus, tapi surat peringatan ketiga karena performanya menurun. Ja, kita butuh orang yang fokus. Kalau masalah pribadimu bikin kerjaan berantakan, mungkin kamu bukan orang yang tepat di sini. Ucap bosnya dingin,
sambil menyeruput kopi yang harganya setara dengan uang makan Reja 3 hari. Reja menatap amplop itu lalu menatap jendela. Dia mulai berpikir tentang hal-hal gelap yang sebelumnya tak pernah terlintas di kepalanya.